Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 239 Pemburu menjadi yang diburu. Melihat binatang kristal itu melesat ke arahnya, Jiang Chen tidak ragu untuk melepaskan telapak naga sejati lainnya. Cakar naga merah darah menghantam binatang kristal itu, sekali lagi membuatnya menjauh. Sobat, jangan buang waktu, monster ini punya 9 nyawa. Kalau kau terus menyerangnya seperti ini, kapan kau akan membunuhnya? Kata Big Yellow. Bagus. Jiang Chen menggerakkan tubuhnya, berubah menjadi sosok yang sulit ditangkap yang muncul tepat di depan binatang kristal itu dalam sedetik berikutnya. Sebelum binatang itu bisa bangkit kembali dari tanah, Jiang Chen segera memotongnya menjadi dua dengan kapak perangnya. Tentu saja, True Dragon Palm sangat kuat, tetapi karena binatang kristal 9 kehidupan ini memiliki tubuh yang sangat kuat, terutama yang ini karena merupakan monster inti ilahi akhir, perlu beberapa serangan sebelum Jiang Chen bisa membunuhnya. Tetapi apa yang dikatakan Big Yellow benar, binatang kristal 9 kehidupan berbeda dari iblis dan setan biasa, ia memiliki 9 nyawa, dan metode yang ia gunakan sekarang terlalu lambat. Binatang kristal 9 kehidupan yang terpotong menjadi dua bagian itu pulih dalam sekejap. Sekali lagi, ia melompat ke arah Jiang Chen dan mencoba menyerang. Jiang Chen tahu ini akan terjadi, karena dia telah berhadapan dengan banyak binatang kristal sebelumnya, karena itu dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Haha. Jiang Chen bertindak dengan cara yang sangat mengesankan, dan sambil tertawa terbahak-bahak, dia terus menyerang dengan True Dragon Palm dan kapak perang di tangannya. Hanya dalam waktu 2 menit, dia telah membunuh binatang kristal inti ilahi akhir. Inti kristal yang tampak seperti kristal murni melompat ke tangan Jiang Chen. Bagus sekali, akan lebih baik jika kita bisa menemukan lebih banyak lagi. Jiang Chen menyingkirkan inti kristal sambil tertawa. Saudara Jiang, Anda benar-benar telah memperluas wawasan saya. Prajurit inti ilahi biasa, bahkan yang inti ilahi akhir, hal yang paling menakutkan bagi mereka saat bepergian di neraka inferno adalah bertemu dengan binatang kristal inti ilahi akhir. Tetapi Anda, bukan saja tidak takut pada mereka, tetapi Anda sebenarnya berharap untuk bertemu dengan lebih banyak lagi. Kekuatan tempur Anda luar biasa. Wu Jiu membelai jenggotnya sambil berbicara. Meskipun dia telah menyaksikan betapa hebatnya Jiang Chen, metode yang digunakan Jiang Chen untuk membunuh binatang kristal itu masih membuatnya merasa terkejut. Jiang Chen hanyalah seorang prajurit inti ilahi awal, dan jika dia berhasil menembus ke tengah, atau bahkan ke alam inti ilahi akhir, itu akan menjadi lebih mengerikan. Saudara Jiu, ayo kita pergi. Kita harus mencapai kota Inferno dan menemukan harta karun tersembunyi itu secepat mungkin. Dengan begitu, kita bisa melawan iblis bumi itu, kata Jiang Chen. Ketiganya terbang dengan kecepatan penuh di dalam pegunungan, mencoba mencapai kota Inferno secepat mungkin. Di dalam pegunungan di depan mereka, seorang pria berjalan perlahan. Pria tua itu tampak berusia 50-an, bertubuh gemuk dan berwajah tembam, dan dilihat dari aura yang keluar dari tubuhnya, dia jelas seorang prajurit inti ilahi akhir. Lelaki tua gemuk itu terus melihat ke sekeliling, dan dia tidak dapat menahan rasa bosannya dan berkata, sialan, setelah mencari begitu lama, aku bahkan belum menemukan satu pun jejak Jiang Chen. Jangan bilang orang itu sudah mati, itu akan sangat menyedihkan. Dia memiliki kekayaan yang sangat besar, akan sangat sia-sia jika dia mati begitu saja. Tepat saat lelaki tua gemuk itu merasa bosan, 3 sosok terbang dari kejauhan. Ketika lelaki tua gemuk itu melihat ke arah itu, matanya langsung berbinar, saat ia melihat seorang pemuda berpakaian putih dan seekor anjing mengikutinya. Jiang Chen, mengenakan pakaian putih, dan berusia sekitar 15-16 tahun, dan dia memiliki wajah yang tampan dan lembut. Orang itu cocok dengan deskripsi orang-orang di perimeter luar itu. Juga, seekor anjing kuning besar yang agung mengikutinya. Haha, dia bukan kematian, aku telah menemukan emas, ayah akan menjadi kaya. Lelaki tua gemuk itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah baru saja melihat harta karun paling berharga di dunia ini. Hanya dengan melihat Jiang Chen dan si kuning besar, dia menjadi sangat gembira. Karena itu, dia tidak menyadari Wu Jiu yang terbang di samping Jiang Chen. Deskripsi tentang penampilan dan pakaian Jiang Chen telah tersebar luas beberapa hari terakhir ini, dan deskripsi yang paling ikonik adalah tentang anjing kuning besar yang mengikutinya. Oleh karena itu, lelaki tua ini dapat langsung memastikan bahwa pria dan anjing itu adalah Jiang Chen dan si kuning besar, yang telah menghilang selama 2,5 bulan. Berhenti di situ. Orang tua gemuk itu berteriak keras, dan dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di depan Jiang Chen dan Big Yellow. Menjauhlah, jangan coba-coba memprovokasiku. Jiang Chen berkata dengan nada kejam. Dia bisa merasakan niat jahat dari lelaki tua itu, jadi dia tidak sopan padanya. Orang tua, cepat minggir, jangan tunda perjalanan anjing tuan ini, kata Big Yellow dengan nada mengancam. Haha, Jiang Chen, kau benar-benar membuatku menderita dengan mencarimu. Aku menghabiskan 2 bulan mencari jejakmu, dan kupikir kau adalah kematian.
Tapi, bukan saja kau tidak mati, tapi kau sekarang ada di hadapanku, ini sempurna, ini adalah keberuntungan besar bagiku, Liu Peng. Begitu banyak orang mencarimu, tapi sekarang, kau ada dalam genggamanku. Liu Peng tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar menganggap Jiang Chen sebagai mangsanya, dia adalah seorang pemburu yang akhirnya menemukan mangsa yang selama ini diburunya. Oh, kenapa kau mencariku? Siapa lagi yang mencariku? Jiang Chen bertanya dengan wajah cemberut. Niat awalnya adalah menyerang dan menyingkirkan lelaki tua ini, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, sepertinya ada banyak hal yang terjadi selama kepergiannya. Banyak orang yang sebenarnya mencarinya. Jiang Chen, jangan bilang kau tidak tahu. Alasan dibalik keadaan neraka inferno yang kacau saat ini adalah karenamu. Kau merampok semua orang di perimeter luar kota inferno, dan mereka yang kehilangan semua harta benda mereka terpaksa melakukan apapun yang mereka bisa untuk bertahan hidup, dan itu menyebabkan kekacauan besar. Selain itu, perilakumu telah menarik perhatian semua kekuatan dan aliansi di area tengah kota inferno, banyak prajurit inti ilahi akhir mencarimu, mereka ingin membunuhmu untuk mempertahankan keadaan alami kota inferno. Jiang Chen, kau sekarang ada di tanganku, dan ini dapat dianggap sebagai keberuntunganmu. Selama kau menyerahkan semua harta bendamu kepadaku, aku akan mengampuni nyawamu. Liu Peng berkata dengan keras. Jiang Chen dan Big Yellow saling memandang, keduanya akhirnya melihat cahaya. Merekalah yang menyebabkan situasi kacau di neraka inferno muncul. Adapun mengapa para prajurit inti ilahi akhir dari area tengah memburunya, alasannya cukup jelas, dan Liu Peng di depan mereka ini adalah contoh yang bagus. Haha, membela keadaan alami Inferno City. Sungguh alasan yang tidak masuk akal. Kenapa kamu tidak bilang saja kamu mengincar kekayaan yang kumiliki? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia telah mengambil semua kekayaan di wilayah luar dengan paksa, tidak mengherankan jika begitu banyak orang yang mengincarnya saat ini. Benar sekali, motif sebenarnya adalah kekayaan besar yang kau miliki. Jiang Chen, jangan sia-siakan semua perjuanganmu sejauh ini, kau tidak sebanding denganku dengan basis kultivasimu, cepatlah serahkan semua harta milikmu, maka aku akan mengampuni nyawamu. Ekspresi wajah Liu Peng menjadi tegas dan berbicara dengan nada mengancam. Mendengar ucapan yang membosankan dan mengancam ini, Jiang Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, ketika dia menoleh ke arah Da Huang dan Wu Jiu, dia langsung melihat bahwa keduanya benar-benar tertawa. Apa yang kalian tertawakan? Liu Peng berteriak. Kami menertawakanmu, dasar bodoh. Kau akan mati, tapi kau masih saja berusaha bersikap seperti orang yang sombong. Apakah anggota keluargamu tahu kau ada di sini? Si kuning besar menggoda lelaki tua itu sambil tertawa, air liurnya menetes kemana-mana. Orang tua, serahkan semua harta bendamu, maka aku akan mengampuni nyawamu. Jiang Chen membalas kata-kata Liu Peng padanya. Apa? Apakah dia merampokku? Liu Peng terkejut. Dia datang ke sini untuk merampok Jiang Chen, tetapi sekarang targetnya telah membalikkan keadaan dan mencoba merampoknya. Pasti ada yang salah dengan pikiran mereka. Saya harap kamu bisa mendengarkan apa yang dia katakan, cepatlah dan serahkan semua harta milikmu, mungkin kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Wu Jiu memperingatkan. Dia berbicara dengan niat baik. Jiang Chen, kesabaranku mulai habis. Liu Peng menjadi marah. Sial. Siapa pemburu itu, dan siapa yang diburu? Saya juga mulai kehilangan kesabaran. Saya akan menghitung sampai 3. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mulai menghitung, 1, 2, 3. Kamu mencari kematian. Liu Peng sangat marah. Ia melambaikan tangannya dan melepaskan serangan energi berwarna pelangi, lalu melemparkannya ke arah Jiang Chen. Ia adalah seorang prajurit inti ilahi akhir, dan rencana awalnya adalah menakut-nakuti targetnya dan membuatnya rela menyerahkan semua barang miliknya. Dengan melakukan ini, ia akan dapat memamerkan kekuatannya juga. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa orang itu benar-benar akan membalikkan keadaan dan mencoba merampoknya. Hal ini membuatnya malu, dan ia tidak tahan lagi. Jiang Chen mendengus dingin, lalu mengulurkan tangannya ke langit. Dalam sekejap, True Dragon Palem mulai jatuh dari langit, dengan mudah menghancurkan serangan energi yang dilepaskan oleh Liu Peng. Wah! Cakar naga raksasa itu menekan dari atas langit seperti gunung besar. Cakar itu berubah menjadi penjara yang kokoh, menjebak Liu Peng di dalamnya. Buka pintunya untukku. Liu Peng terkejut, dan ia berjuang sekuat tenaga. Namun sayang, tenaganya masih jauh dari cukup untuk membebaskannya dari cakar naga, apalagi untuk lolos dari serangan itu. Kau hanya orang tua bodoh yang baru saja menerobos ke alam inti ilahi akhir, kekuatan tempurmu tidak dapat dibandingkan dengan binatang kristal 9 kehidupan itu. Berusaha melawanku sama saja dengan mencari kematian. Jiang Chen berkata dengan suara yang sangat kejam. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi, kau benar-benar telah menembus alam inti ilahi. Tetapi bahkan jika kau benar-benar seorang prajurit inti ilahi, tidak mungkin kau bisa sekuat itu. Aku adalah seorang prajurit inti ilahi akhir, mengapa aku tidak sebanding denganmu?
Liu Peng sangat ketakutan, ini adalah hasil yang menyedihkan. Dia telah menghabiskan 2 bulan tanpa henti mencari Jiang Chen, tetapi pada akhirnya, si pemburu telah menjadi yang diburu, mangsanya membalikkan keadaan dan menjadi pemburu. Sungguh momen yang konyol. Orang tua bodoh, cepatlah serahkan semua barang-barangmu, termasuk semua pakaian yang kau kenakan. Anjing jagoan ini akan merampokmu dengan bersih. Big Yellow tiba di depan Liu Peng dan mulai memamerkan kehebatannya. Mendengar itu, Liu Peng hampir muntah darah karena marah. Jika dia dirampok sampai bersih, bahkan kehilangan semua pakaiannya, bagaimana dia akan hidup di masa depan? Jiang Chen, tidak ada kebencian di antara kita. Aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan tadi, dan kuharap kau bisa memaafkan kesalahanku dan mengampuni nyawaku. Aku, Liu Peng, berjanji tidak akan menantangmu lagi di masa depan. Liu Peng menatap Jiang Chen dan berkata perlahan. Omong kosong sekali. Jiang Chen mencibir. Dalam sekejap, dia membuat True Dragon Palm meremas dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan Liu Peng dan menyebabkannya meledak menjadi kabut darah. Dia terbunuh di tempat. Kemudian, Jiang Chen mengulurkan tangannya dan meraih cincin penyimpanan Liu Peng. Saya tidak akan menyerang kecuali saya diserang. Siapapun yang mencoba menyerang saya, mereka akan mati. Ekspresi kejam memenuhi wajah Jiang Chen. Dia selalu menggunakan pendekatan yang paling mengerikan saat menghadapi musuhnya, tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Meminta maaf tidak ada gunanya, karena Jiang Chen memahami sebuah fakta, jika dia lebih lemah dan tertangkap oleh musuhnya, hasilnya akan sangat buruk. Sungguh kuat pikirannya, membunuh seseorang tanpa ragu-ragu, pemuda ini akan menjadi orang hebat di masa depan. Mata Wu Jiu berbinar dan dia memuji Jiang Chen dalam hati. Chen kecil, karena banyak sekali orang dari daerah tengah yang memburumu, akan ada banyak masalah jika kita kembali sekarang. Kata Big Yellow. Karena mereka menganggapku mangsa mereka, aku akan memberitahu mereka siapa mangsa sebenarnya. Aku telah merampok seluruh perimeter luar, dan aku tidak keberatan melakukan hal yang sama di area tengah. Jika aku berhasil, aku yakin kekayaanku akan bertambah besar. Senyum muncul di wajah Jiang Chen.